ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin saudara, Bapak Ibu yang sama-sama mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Sejauh ini kita akan masuk kepada fasal tentang memulai pelajaran. Ini pasal ini agak kebalik dia. Memulai pelajaran baru dimasukkan agak di tengah-tengah dia. Qala musannifu nafa'ana bi'ummihi fil quraini amin. Faslun fi bidayati sabqi wa qadrihi wa tartibihi. Fasal menerangkan tentang memulai pelajaran dan tentang kadar ukuran lamanya pelajaran, wa tartibihi dan tata tertibnya belajar. Fasalnya dimulai di tengah-tengah. Luar biasa Bapak Ibu. Namun sebelumnya, bagaimana kabar Bapak Ibu? Sehat ya? Ini hari apa ini? Hari Ahad ya. Udah makan kambing semua mungkin tadi di pesta. Makanya sehat-sehat. Menjawab salam pun tadi agak riang. Waalaikumsalam. Nampak-nampaknya tadi makan di pesta mungkin 2 piring. Itu pun kami diminta. Iya betul Bapak Ibu ya. Tapi kita ucapkan alhamdulillah. Hari ini memang sudah sepatutnya kita bersyukur. Hari Ahad ini, kata-kata orang anak sekolah ataupun orang pakar radio, hari istirahat. Ya kan? Hari Ahad ini hari orang istirahat. Pagi memasak, mencuci, kemudian balik waktu ambil miskin datang ke pesta. Mungkin sampai di patang hari. Di patang hari mengatur rumah tangga. Sampai di maghrib hari, Masya Allah kita hadir istiqomah di majlis ta'lim. Sebenarnya Bapak Ibu, ini semuanya ini kita berhasil duduk di sini ini, hakikatnya ini atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ada di antara kita, tapi mungkin mau datang semua maghrib saja lah dulu, karena lapis maghrib kok ada kesibukan. Cuma kadang-kadang sudah duduk kawan-kawan kita yang mendesak itu menjadi tidak mendesak. Ada seperti itu Bapak Ibu? Nggak ada ya? Emang spesial untuk hari bermajlis taklim ya? Masya Allah. Ya, kita ucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Selawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini musannif ini berkata, dahulu kana ustaduna Syekhul Islam Burhanuddin yuqifu fi bidayati sabqi ala yaumil arabi'ah. Dahulu ustadz kami, nama ustadz kami ini adalah Syekhul Islam Burhanuddin. Beliau dulu yuqifu menahan, memberhentikan fi bidayati sabqi pada permulaan belajar ala yaumil arabi'ah, di atas hari Rabu. Artinya beliau guru kami ini Syekh Islam Burhanuddin kalau hendak belajar itu hari-hari ditahan sampai datangnya hari Rabu. Pas bertepatan hari Rabu barulah mulai belajar. Kenapa mesti hari Rabu?
Kan timbul pertanyaan Bapak Ibu ya kan? Kenapa mesti hari Rabu? Wa kana yarwi fi dzalika hadisan fastadillu bihi. Karena ada satu riwayat mengenai tentang memulai satu pelajaran itu hari Rabu, fastadillu bihi wa yaqul, maka beliau pun berdalil dengan dalil ini untuk belajar pada hari Rabu. Apa dalilnya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min syai'in budi'a yawmal arabi'a illa wa qad tamma." Tidaklah dari sesuatu apapun budi'a yang dimulai yawmal arabi'a pada hari Rabu illa wa qad tamma, kecuali perkara yang dimulai itu Allah sempurnakan, Allah selesaikan. Kan biasa kita Ibu Pak membuat satu perkara, kita mulai, udah sedikit lagi lalu datang M, malas, ataupun datang T, tunda dulu. Biasa Bapak Ibu kan? Jadi ini kata beliau dengan berdasarkan hadis ini, satu perkara yang kita mulai pada hari Rabu, maka perkara itu Allah akan sempurnakan, akan mudah diselesaikan oleh kita. Namun hadis ini Bapak Ibu sangat lemah sekali. Hadisnya sangat lemah sekali. Wa hakadha kana yaf'alu Abu Hanifah, beginilah Abu Hanifah berbuat kalau hendak memulai satu perkara. Karena kenapa ini belajar pada Nabi sangat lemah? Karena ada hadis mengatakan, tuntutlah ilmu, utlubul ilma fi yaumil isnain. Belajar, carilah ilmu dimulai pada hari Isnain. Jadi ada hadis menerangkan tentang hari Senin. Para ulama bukan membedakan, menggabungkan ini hadis. Kalau hari Senin itu khusus untuk mencari ilmu, untuk memulai buka pelajaran pada hari Senin. Tapi mulai berangkat ke pelajaran, contoh ke pesantren, itu dimulai hari Rabu. Karena Rabu ini sifatnya umum. Apa saja yang dimulai pada hari Rabu, asalkan perkara itu berupa kebaikan, maka perkara itu mudah bagi kita untuk menyempurnakannya atau menyelesaikannya. Contoh bangun rumah hari Rabu. Rabu rumah itu cepat selesainya. Bikin kapal hari Rabu, atau pengen berangkat kepada kebaikan silaturahim hari Rabu, berdoa hari Rabu. Sayyidah Fatimah itu berdoa pada hari Rabu. Hari Rabu ini hari-hari yang luar biasa Bapak Ibu, hari-hari berkah. Bagi orang muslim berkah, bagi orang kafir hari Rabu ini tidak berkah. Kalau orang kafir itu katanya hari nahas, hari apes. Karena dulu disebut dalam surah Al-Qamar ayat 19 itu, inna arsalna alaihim rihan sarsaran fi yawmin nahsin mustamir. Sesungguhnya kami telah kirimkan kepada mereka rihan berupa angin sorsoran, angin yang kencang lagi dingin, fi yawmin nahsin, pada hari kemalangan. Angin itu mustamir, terus menerus. Ini untuk kaum Ad. Para ulama mengatakan hari nahas itu adalah hari Rabu. Wa kana yarwi hadzal hadis an ustadi Syekh Al-Imam Ajal Qawamuddin Ahmad bin Abdul Rasid. Wa sami'tu, saya wa kana yarwi hadzal hadis an ustadi Syekh Imam Ajal Qawamuddin Ahmad Abdul Rasid. Adanya beliau meriwayatkan hadis ini dari ustadznya, yaitu Syekh Imam Ajal Qawamuddin Ahmad Ibnu Abdul Rasid. Wasami itu saya telah mendengar mimman, dari seseorang, usiku bihi, yang dapat aku percaya bihi, dengannya. Siapa orang itu? Anna Syekh Abu Yusuf, sesungguhnya Syekh Abu Yusuf Al-Hamdani, kana yuqifu, beliau menahan atau berhentikan kulla amalin, setiap amal-amal min a'malil khair, dari
seluruh amal kebaikan ala yaumil arbi'a pada di atas hari Rabu. Dari Syekh Abu Yusuf Al-Hamdani ini, beliau kalau menginginkan satu perkara berupa kebaikan, berupa amal, maka amal itu ditunda-tunda dulu, ditahan dulu sampai datangnya hari Rabu barulah dimulai. Wa hadza li'anna yaumul arbi'a, karena sesungguhnya pada hari Rabu itu adalah yauma khuliqa fihi nur, adalah hari diciptakannya nur. Jadi hari Rabu itu Bapak Ibu adalah hari nur diciptakan. Wa huwa, dan hari Rabu itu yauma nahsin fi haqqil kuffar, adalah hari kemalangan bagi orang kafir. Kaum Ad Allah hancurkan pada hari Rabu. Kaum Samud Allah hancurkan pada hari Rabu. Namrud, tahu Namrud Bapak Ibu? Kenal siapa Namrud? Namrud ini adalah di zaman Nabi Musa termasuk orang yang mengaku Tuhan. Zaman Nabi Ibrahim, ya. Namrud ini zaman Nabi Ibrahim. Yang dahulu Namrud ini berani membakar Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim luar biasa Bapak Ibu, dibakar dalam api hidup-hidup. Ya. Itu luar biasa. Allah selamatkan Nabi Ibrahim dari kobaran api. Nah, pembakar siapa? Namrud. Lalu Namrud itu Allah siksa, Allah azab dengan seekor nyamuk. Nah, ketika diazab dengan seekor nyamuk itu pada hari Rabu, itu Namrud. Korun, tahu Korun ya? Korun itu memiliki harta yang luar biasa. Dulunya miskin, minta doa kepada Nabi Musa, Allah doakan dengan tangan dia ini Bapak Ibu, apapun yang pegang dia semua menjadikan berharga. Ini kalau sudah takdirkan dia kaya Bapak Ibu, apapun dia usahakan, apapun dia pegang, semua yang dipegang menjadi berharga. Tapi kalau sudah takdirkan dia miskin mularat, apapun dipaciknya menjadi ciri beranda. Nah, itulah kok takdir miskin Bapak Ibu. Betul ini. Kok takdirnya kaya, apapun dipegang dia menjadi berharga. Itu korun. Nah, ketika dia menjadi kaya berlimpah-limpah, disuruh mengeluarkan zakat dia tak mau, sehingga dia sombong dan angkuh, bahkan mengaku Tuhan, minta disembah-sembah. Dia mengatakan ini kekayaanku hasil jerih payahku sendiri. Kemudian didakwahi tak mau, sehingga Allah Subhanahu wa taala muak melihat watak dan keras kepadanya. Allah akan gelamkan dia bersama harta-hartanya ke dalam bumi. Makanya muncullah harta karun. Jadi orang sibuk mencari harta-harta karun itu memperebutkan hartanya Pak Korun. Ya, itu Allah hancurkan, Allah tenggelamkan dia pada hari Rabu. Nabi Musa alaihissalatu wassalam, Nabi Musa ketika dikejar-kejar oleh Fir'aun, dikejar-kejar ini sama bala tentaranya, sampai mandat mentok di hadapannya lautan. Di hadapannya lautan, di belakangnya lawan. Melari kemana ini? Nabi Musa bersama Bani Israel. Melari kemana? Lari ke belakang tak bisa lagi. Sudah di stop oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Lari ke depan tak bisa lagi. Sudah dihalang oleh lautan bebas. Maka ketika itu Bani Israel, kaumnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam, mengatakan begini kepada Nabi Musa, ya Musa, inna lamudrakun, sungguh kami hari ini Musa dalam keadaan celaka. Inna lamudrakun, sungguh kami pasti binasa. Namun apa kata Nabi Musa alaihissalatu wassalam? Kalla, jangan bilang begitu. Kalla, inna ma'iyya rabbi, sesungguhnya ada Tuhanku bersamaku. Saya hadir akan memberikan petunjuk. Ini luar biasa kalau kita teli-teli ini kalam panjang lebar penjabarannya.
Ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya di hadapannya lautan, di belakangnya ada Fir'aun dan bala tentaranya, Nabi Musa mengatakan begini, Bapak Ibu, inna ma'iyya rabbi sayahdin, sesungguhnya Tuhanku bersamaku. Ini kalamnya Nabi Musa bersama umatnya. Beda kalamnya Rasulullah ketika berada di Gua Sur bersama Khalifah pertama, siapa namanya? Abu Bakar As-Siddiq. Dikejar-kejar oleh kafir Quraisy, lari sembunyi di Gua Sur. Itu gua, Bapak Ibu, kalau seumpama ini orang kafir melihat ke kakinya saja, niscaya Abu Bakar dan niscaya Rasul dan Abu Bakar pastilah nampak dan ketahuan. Cuma ketika Abu Bakar ketakutan, sangat-sangat ketakutan. Sama Abu Bakar mengatakan kepada Rasulullah, Rasulullah, hari ini kita binasa. Tak ada tempat lari. Lari kemana kita? Nyawa kita seukuran mata kaki musuh. Cuma kata Rasulullah, kalla la takhaf wa la tahzan, jangan khawatir dan jangan takut. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Kita di situ itu Abu Bakar dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara inna ma'a rabbi, kata Nabi Musa, sesungguhnya Tuhanku bersamaku. Berarti orang Bani Israel tidak ikut-ikutan. Memang karena Bani Israel, Bapak Ibu, waktu itu belum berapa mantap keyakinannya kepada Allah. Belum berapa mantap. Yang pertama. Yang kedua, kata alim ulama kita, karena memang usaha dakwah ini ya belum dibebankan kepada Bani Israel, sehingga kekuatan iman tak wujud dalam hati mereka. Beda Abu Bakar, ketika masuk Islam, ya Rasulullah, apa yang aku kerjakan? Rasulullah Abu Bakar tanya, apa yang aku perbuat? Apa sabda Rasulullah? Kerjakanlah apa yang aku kerjakan. Kerjakanlah apa yang aku kerjakan. Apa kata Rasulullah? Yaitu berdakwah. Sehingga orang-orang berdakwah, Pak Ibu, dapat mendapatkan Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang bersungguh-sungguh berjanji dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan kokohkan, teguhkan pendiriannya. Ini Abu Bakar. Maka wajar ketika Nabi Musa alaihissalam menyeberang lautan, ya, kaki kuda belum kering dari lautan, ini kaum melihat ketika itu di seberang sana ada orang menyembah patung. Apa katanya kepada Nabi Musa? Musa, lihatlah kaum itu, lama banget sih dah. Mengapa rupanya, kata Nabi Musa, itu orang Tuhan bisa menyembah nampak Tuhan, bikinkan kami Tuhan seperti Tuhan mereka. Kan kurang ajar ini. Baru selamat dari kejaran Fir'aun, air aja belum kering dari kakinya kuda. Makanya kata Nabi Musa, inna ma'a rabbi sayahdin, tenang kau kaumku, sesungguhnya Tuhanku bersamaku. Untuk kalian enggak, asalkan kalian ikut aku, selamat kalian. Datanglah wahyu, wahai Musa, pukulkan tongkatmu ke dalam lautan. Ketika dipukulkan, terbelahlah lautan 12 belahan. Selamat semua orang Bani Israel. Itu kejadian itu, Bapak Ibu, pada hari Rabu. Jadi istimewa hari Rabu, Bapak Ibu. Banyak-banyak berdoa di hari Rabu. Bukan berarti di hari-hari lain tidak perlu. Rasulullah SAW, satu riwayat yang lain dikatakan pernah berdoa hari Senin. Berdoa hari Senin. Hari Selasa juga berdoa. Cuma doa beliau ini dikabulkan pada hari Rabu. Artinya Bapak Ibu, berdoa itu bukan hari Rabu khusus, tetap kita berdoa di hari-hari lain. Di hari Rabu kuatkanlah kita berdoa. Ketika hari Rabu doanya Rasulullah Allah kabulkan, Allah ijabahi. Insyaallah Bapak Ibu ya. Fayakunu mubarakan lil mu'minin, ya. Wa huwa yawmun nahsin fi haqqil kufar. Hari Rabu itu adalah hari naasnya, hari kemalangannya bagi orang kafir.
fayakunu mubarakan lil mu'minin, namun hari berkah bagi orang-orang mukmin. Makanya Bapak Ibu, kemarin kita pernah belajar, hendaklah kita belajar dengan cara berwudu sebelum belajar. Kenapa sebab? Karena itu wudu berupa nur, sementara ilmu berupa nur. Hari Rabu Allah ciptakan nur. Jadi kalau kita mulai belajar pada hari Rabu serta dengan berwudu, kemudian belajar, nur tambah nur tambah nur, 3 nur. Ya kan? Sehingga Allah Subhanahu wa taala janjikan, menurut kalam beliau ini, Allah janjikan apa? Berupa kesempurnaan dalam amal itu sendiri. Akan selesai amal itu. Ada yang mau bangun rumah di sini Bapak Ibu? Ada ya? Bangun rumah semua kita insyaallah. Tapi mulai hari Rabu nanti. Biar berkah. Coba-coba. Minimal mudah kita Ustaz apa tuh? Ambil batu tuh, batu bata tuh, batu pertama namanya. Bahata kasaitan angkot tanam hari Rabu insyaallah. Kita mulai saja. Insyaallah 10 tahun kemudian gak dibangun-bangun akan tumbuh rumput. Kalau rumput gak ada Bapak Ibu, oh, luar biasa. Ya, ada keping bisa untuk bangun rumah. Ya, apalagi tumbuh sawit, luar biasa. Itu mengenai memulai pembelajaran. Wa amma qadru sabqi, adapun kadarnya belajar, ukuran belajar itu seberapa? Seberapa ukuran kalau kita belajar, memulai belajar ataupun untuk anak kita, berapa kadar ukuran untuk belajar itu? Fil ibtidai, bagi pemula. Karena Abu Hanifah yahki an Syekh al-Qadil al-Imam Umar ibn Abi Bakar az-Zurunji annahu qala ma syekhuna yanbaghi an yakuna qadru sabqi lil mubtadi qadru ma yumkinu dabtuhu bil i'adati marratain wa yazidu kulla yawmin kalimatan. Abu Hanifah menceritakan dari gurunya bernama Qadi Imam Umar ibnu Abi Bakar az-Zurunji annahu, bahwasanya beliau berkata. Kata beliau itu, berkata pula gurunya lagi, yang bagi sepantasnya ayakunu qadra sabqi, adanya kadar ukuran belajar itu lil mubtadi, bagi pemula, kadarnya itu ma yumkinu dabutuhu, seukuran perkara memungkinkan dabutuhu, ia memahaminya, bil i'adati, dengan cara mengulang marratain, 2 kali. Jadi 2 kali mengulang saja Bapak Ibu, insyaallah itu tahap pertama. Jangan banyak-banyak. Cukup 2 kali kita bacakan, yang kita ajarkan itu paham, maka itu lebih baik daripada 1 lembar kita baca semua tapi tak ada yang paham. Ya begitu saja. 2 baris saja untuk bagi pemula, pemula. 2 saja setiap harinya, wa yazidu kulla yawmin kalimatan, setiap harinya tambah 1 kalimat atau 1 kata. Jadi supaya tak menantang, supaya orang tak kalah sebelum berperang. Kadang-kadang Bapak Ibu kita disuguhkan pelajaran banyak sekali. Hafalkan ini. Lihat tadi dah malas kita. Banyak sehalaman. Mau mulai itu udah malas. Tapi kalau kita disuguhkan hafalkan ini nak. Berapa mak? Jamannya banyak. 1/2 baris. Oh mudah ini mak. Main-main pun dia. Dah hafal. Besok begitu juga. Hafalkan ini berapa? 1,5 halaman, 1/2 baris lagi. Nah, dianggar agak-agak 2 kali ulang dia hafal, atau ini kan 2 kali ulang ini kan bahasa ulama ini waktu yang dekat. Umpama 10 menit umpama kita buat untuk anak kita belajar, kita anggar 6 menit dia bisa mengulang atau memahami, cukup, nggak usah banyak-banyak. Hatta innahu wa in qala wa qasru yumkinu dabutuhu bil i'adati marratain, sehingga
Sesungguhnya jika panjang pelajaran itu, panjang waktunya nanti, panjang pelajaran itu, wa kasura yumkinu dabutuhu, dan banyak memungkinkan ia bisa memahami bil i'adati marratain, dengan cara mengulang 2 kali, sehingga seumpama nanti banyak pelajaran itu umpama dua istiqomah, 2 kali ulangan dia udah hafal, atau mungkin kita taruh begini aja 5 menit dia belajar paham, sehingga besok ditambah lagi 1 kalimat, ya kan, umpama dia hafal 3 pelajaran, besok 2 pelajaran, besok 5 pelajaran, besok 7 pelajaran. Dalam 2 kali ulang dia bisa paham, maka nanti sehingga wa intola wa qasru yumkinu udah butuh, sehingga banyak pelajaran yang hafalkan, sehingga dia biasa mengulang 2 kali udah hafal. Apa maksudnya Pak Ibu ya? Sudah biasa dia menghafal 2 kali, dua kali dan 2 kali ulang dia hafal, sehingga semakin banyak nanti pelajarannya ke depannya, ke atasnya, ketika dia mengulang 2 kali saja sudah biasa, sudah enak. Jangan banyak-banyak disuguhkan sehingga datang kebosanan. Wa yazidu birrifqi wa tadrij, dan menambahnya dengan cara lembut dan pelan-pelan. Jadi menambah pelajaran itu sedikit. Jangan langsung banyak-banyak. Sama seperti menghafal Yasin. Hafalkan sekarang Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin, 3 ayat saja. Kira-kira kita tutup mata kita 2 kali ulang hafal apa tidak? Hafal. Besok tambah lagi. Besok mana bisa 1 ayat aja. Wa innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Mulai dari awal. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Besok tambah lagi. Tanzilul Azizir Rahim. Sampai 83 hari insyaallah udah hafal. Ketika mengulang sudah biasa, enggak membosankan. Tapi jangan langsung hafal 20 ayat. Hafal 20 ayat, ketika mengulangnya jenuh, malas, kebanyakan, nggak biasa kita. Fa'amma idza tala sabqi fil ibtida'i wahtaja muta'allim ila i'adati 10 marrat fa huwa fil intiha'i aidan yakunu kadzalik. Fa'amma idza tala sabqi, adapun jika ia memanjangkan pelajarannya pada memulai belajar, maka sepelajar wahtajal muta'allim ila i'adati 10 marrat, maka sepelajar butuh kepada waktu yang panjang atau butuh kepada waktu yang mengulang yang sangat banyak sekali, sampai 10 marrat, 10 kali. Fawa fil intihai, pada akhirnya yakunu kadzalik, begitu juga sebaliknya. Fil intihai aidan yakunu kadzalik, pada akhirnya nanti banyak hafalannya, maka dia pun mengulang 10 kali. Seumpama hari ini kita ajarkan anak-anak waktu yang panjang, 10 kali, 10 hafalan, 10 kali mengulang. Dapat 20 pelajaran, 20 kali 10 kali mengulang juga. Jadi begitu seterusnya, makin banyak masa dia, waktu dia habis, karena udah kita biasakan waktu yang atau mengulang yang sangat banyak sekali. Sehingga nanti dia memahami pelajaran butuh pengulangan yang banyak atau waktu yang banyak, merugikan kepada sang pelajar. Maka memberikan waktu yang singkat-singkat saja, pelajaran pun sedikit-sedikit saja. Yang penting dipahami, ya, kemudian ditambah sedikit-sedikit saja sampai biasa, sehingga nanti ketika banyak pas mengulangnya tidak banyak waktu, sehingga nanti banyak hafalan yang bisa ia hafalkan. Li'annahu ya'tadu dzalika wa la turuku tilkal 'ada ila bijudin kasir. Karena sesungguhnya sudah biasa dia mengulang 10 kali, sehingga kalau dia tinggalkan ini sulit dia. Kalau sudah biasa mengulang 10 kali baru hafal, ya, sehingga dia tinggalkan 10 kali ini sulit, kecuali dengan bijuhdin kasir, kecuali dengan usaha yang banyak sekali, usaha yang sekuat tenaga. Untuk ngaji-ngaji cepat kali, ya. Artinya Bapak Ibu, jadilah kita memulai pelajaran itu pada hari Rabu, ya, mulai berangkatnya, kemudian pada buka pelajaran hari Senin, dan kesimpulannya ya, kemudian belajarnya itu pelan-pelan, sikit-sikit saja. Kita usahakan 2 kali ulang, kalau bisa anak kita
udah paham ataupun hafal. Kalau sudah akan diri kita, sahabat-sahabat dan anak kita, besok ditambah satu kalimat tambah dua jadi 2 kalimat. Ulangkan 2 kali juga, ulangkan jangan sampai 10 kali ulangan. Supaya biasa, agar nanti dia semakin banyak hafalan dia, cukup kita 2 kali ulang, 3 kali ulang, anak-anak sudah paham. Kalau kita biasakan mengulang 10 kali dia baru hafal, ini kita kepayahan. Nanti kebiasaan nanti besarnya menghafal pelajaran yang banyak pun menjadi 10 kali ulangan. Apa gak banyak, ada waktu yang sia-sia itu.